Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan analis dari Arta Sekuritas, Dennis Christopher Jordan. Dennis, selamat pagi. Bagaimana dengan prediksi Anda terkait pergerakan IHSG sepanjang hari ini nanti? Kalau secara teknikal ya, sebenarnya kita lihat teknikal tuh ada potensi penurunan setelah kemarin juga mengalami aksi profit taking ya. Cuma kita lihat dari sentimen global sendiri kan kemarin juga Joe Biden kembali menjanjikan akan adanya stimulus yang lebih besar akan diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Saya rasa ini cukup berdampak positif, termasuk untuk IHSG juga sehingga bisa dibuka menguat pada pagi hari ini. Baik, itu kalau dari pengaruh global ya. Terkait Amerika sendiri, kampanye vaksin kan juga ditingkatkan. Selain Amerika juga ada di Inggris. Bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG? Kalau saya lihat sih untuk di Amerika sendiri dan di Eropa, saya lihat belum terlalu berpengaruh ya vaksin ini sehingga perekonomiannya pun belum bisa pulih juga kan mereka. Termasuk juga di Indonesia nanti kita sebenarnya yang akan lebih berpengaruh adalah dampak vaksinnya di Indonesia ini sendiri. Nah, di mana sudah dimulai sejak akhir bulan lalu ya. Kalau kita lihat juga kalau dari sisi kasus COVID sendiri, sebenarnya pekan lalu sempat mengalami penurunan untuk di Indonesia sendiri. Cuma yang perlu kita cermati lagi ketika saya juga melihat datanya, penurunan yang terjadi pada pekan lalu itu bukan karena dampak dari vaksinasi, efek atau hasil dari vaksinasi, tapi karena adanya penurunan jumlah tes yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia sehingga Dennis, saya sebentar, rasa kalau kita bicara sentimen globalnya, kalau tadi vaksinasi atau kampanye vaksin di Amerika, di negara-negara di Eropa itu tidak berpengaruh langsung terhadap IHSG kita. Bagaimana dengan kalau kita masih bicara global, bagaimana dengan negara-negara termasuk Malaysia yang berencana untuk melakukan lockdown kembali? Kalau kekhawatiran, saya rasa pasti ada. Kalau kekhawatiran ya, tapi secara fundamental sendiri saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh ya. Baik. Bagaimana dengan sentimen dalam negeri? Nah, ini yang tadi sempat saya singgung sedikit. Kita lihat data kasus COVID ada penurunan pekan lalu. Tapi yang jadi masalah adalah setelah saya lihat secara detail, ternyata penurunannya bukan karena hasil atau dampak dari vaksinasi, tapi lebih ke jumlah tes yang mengalami penurunan di pekan lalu. Dan beberapa hari terakhir saat jumlah tes kembali meningkat, kasus COVID-nya pun kembali meningkat. Jadi ini cukup mengkhawatirkan juga, dan juga kan kemarin juga berdampak IHSG kembali melemah seperti itu. Ya, bagaimana dengan hari ini? Apakah profit taking juga masih akan terus terjadi? Saya rasa masih ada potensi, cuma kita lihat nanti bagaimana hasil dari RDG Bank Indonesia lah. Baik, prediksinya seperti apa kalau Anda lihat RDG Bank Indonesia itu? Apakah akan kembali menahan suku bunga acuan atau seperti apa, Dennis? Ya, saya rasa masih akan menahan ya, karena kalau untuk menaikkan jelas tidak mungkin. Kalau untuk menurunkan sekarang, saya rasa juga likuiditas bank pasti akan terganggu dalam kondisi seperti ini. Baik, terkait dengan rilis neraca perdagangan Januari yang surplus 1,96 miliar US dollar, apakah itu sesuai dengan ekspektasi pasar? Saya rasa cukup sesuai ya. Memang kalau dibandingkan dengan bulan Desember kemarin ada sedikit penurunan, tapi saya rasa masih cukup oke karena juga ekspor kita memang ada sedikit penurunan, tapi di impor kita menurunnya lebih drastis sehingga surplusnya juga cukup terjaga di trade balance-nya. Baik, di rentang berapa IHSG untuk hari ini? Hari ini perkiraan saya supportnya di sekitar 6.186 dan resistennya di 6.291. Baik, terkait dengan rekomendasi saham yang Anda rekomendasikan hari ini apa saja, Dennis? Yang masih bisa diperhatikan antara lain sih saya lihat perbankan masih bisa diperhatikan, terutama untuk emiten perbankan yang market cap-nya lebih kecil seperti BGTG ya, kemudian juga Bank Arta Graha juga bisa diperhatikan. Kemudian di luar itu saya lihat emiten tambang juga masih ada potensi penguatan ya. Oke, emiten tambang apa saja yang Anda rekomendasikan? Adaro, PTBA. Oke. Baik, sekarang kalau kita bicara saham BUMN, ini kan BUMN
Karya kemarin justru lesu ya setelah ya euforia SWF terus terjadi. Bagaimana pergerakan saham untuk BUMN Karya hari ini? BUMN Karya saya rasa hari ini bergeraknya tidak terlalu signifikan ya. Mungkin memang masih ada dampak dari profit taking kemarin, tapi saya rasa dalam jangka waktu menengah ada potensi untuk penguatan lagi. Jadi kalau untuk mau dikoleksi sekarang saya rasa cukup menarik sih. Sekarang juga sudah bisa dikoleksi ya? Iya. Baik. Kemudian untuk sektor otomotif, ini kan terkait dengan kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, untuk sektor otomotif selama 2021 ini bagaimana dampaknya terhadap emiten otomotif? Memang pada awalnya juga emiten otomotif ini sempat menguat ya sejak diumumkan ini, tapi kalau kita baca peraturan secara detail, ini kan ada kelas-kelasnya sendiri, jadi tidak semua mobil itu mendapat relaksasi pajak dari ini. Jadi dampaknya saya bilang tidak terlalu besar sih. Jadi apa yang Anda rekomendasikan? Saya rasa masih hold untuk otomotif. Untuk sektor otomotif masih hold ya, baik. Untuk harga komoditas kan sekarang sedang turun. Saham-saham sektor komoditas yang kemarin harganya turun ini justru naik. Pendapat Anda bagaimana? Kalau komoditas sendiri memang sangat berkaitan, sangat fluktuatif dan sangat berkaitan langsung dengan harganya ya. Jadi kalau harga naik ya otomatis emitennya sendiri akan naik. Kalau hari ini sih saya lihat untuk batu bara hari ini ada penurunan, kemudian dari kelapa sawit ada sedikit penguatan, tapi kalau secara teknikalnya dari sahamnya sendiri, saya rasa masih ada potensi penguatan di hari ini ya. Jadi untuk trading saya rasa masih cukup oke. Baik, Denis terakhir Anda optimis kita akan menyentuh level 7.000 sampai akhir tahun ini untuk IHSG? IHSG sampai akhir tahun perkiraan saya di sekitar 6.700 sampai 6.800. Baik, tapi nanti kita lihat juga ya di kuartal 3 ya. Baik, Denis terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini.